Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Yulinda selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar logistik dan rantai pasokan, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Sofia Indolandari, saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada kali ini. Next, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama itu adalah Lisa Juni Arifianti, lalu ada Muhammad Adha Al-Habsi, lalu Chelsea Lana Ivo Sinaga, saya sendiri Sofia Indolandari, dan juga yang terakhir Tulus Hebroni Sinambela. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, lalu penyajian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Berikutnya kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Penyaji materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya kita akan menonton video. Next. Hai, kembali lagi bersama Boxman di sesi belajar logistik. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengadaan atau procurement. Christopher dan Schooner pada tahun 2007 menyatakan bahwa pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Di tahun 2021, Abby Jenkins, procurement dikategorikan dalam beberapa jenis antara lain adalah sebagai berikut. 1. Direct procurement merupakan pengadaan langsung yang mengacu pada barang atau jasa apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir dari suatu perusahaan. 2. Indirect procurement merupakan pengadaan tidak langsung yang mengacu pada pengadaan barang dan atau jasa yang tidak langsung digunakan dalam pembuatan produk akhir suatu perusahaan atau bisnis, tetapi amat penting bagi operasional mereka. 3. Goods procurement merupakan pengadaan barang fisik dan juga mencakup perangkat lunak yang dibutuhkan perusahaan dalam keperluan operasional mereka. 4. Service procurement merupakan pengadaan yang berupa pelayanan atau jasa berbasis sumber daya manusia. Contoh procurement jenis ini adalah kontraktor individu, firma hukum, layanan keamanan dan kebersihan, serta berbagai contoh tenaga outsourcing lainnya. Sekian untuk video kali ini. Nantikan video berikutnya yang akan membahas lebih banyak mengenai dunia logistik. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Box. Lalu yaitu procurement objective ataupun tujuan pengadaan. Jadi tujuan utama pengadaan ini adalah untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan oleh suatu organisasi dengan cara yang paling hemat biaya dan seefisien mungkin. Sementara juga untuk memastikan bahwa kualitas barang dan jasa tersebut memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi tujuan umum pengadaan itu ada 5. Yang pertama itu adalah pengurangan biaya. Jadi pengurangan biaya ini seperti menegosiasikan harga yang lebih rendah, lalu juga memilih pemasok yang paling hemat biaya, dan mengoptimalkan proses pengadaan. Lalu ada manajemen pemasok. Jadi manajemen pemasok ini seperti memilih dan mengevaluasi pemasok, lalu juga menetapkan kontrak dan memastikan bahwa pemasok mematuhi standar dan harapan organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko. Jadi kalau manajemen risiko ini seperti gangguan rantai pasokan, lalu juga masalah kualitas dan kepatuhan hukum. Dengan menerapkan strategi manajemen risiko ini, organisasi dapat memitigasi potensi risiko dan memastikan kesinambungan pasokan. Lalu ada peningkatan kualitas. Jadi peningkatan kualitas ini seperti menetapkan standar kualitas, lalu juga melakukan audit masuk, dan memantau kinerja produk dan juga layanan. Yang terakhir, keberlanjutan. Jadi, keberlanjutan ini seperti memilih pemasok dengan praktik berkelanjutan,
menerapkan kebijakan pengadaan berkelanjutan, dan juga mengukur serta melaporkan kinerja keberlanjutan. Next. Lalu berikutnya adalah supplier selection and evaluation, ataupun pemilihan dan evaluasi pemasok. Jadi, pemilihan dan evaluasi pemasok ini adalah aspek penting dari manajemen pengadaan. Langkah yang harus kita perhatikan dalam pemilihan dan evaluasi pemasok itu ada 6. Yang pertama itu adalah menentukan kriteria seperti faktor-faktor biaya, kualitas, pengiriman, kapasitas, keandalan, dan juga layanan pelanggan. Lalu kalau untuk identifikasi pemasok potensial, itu tuh seperti melakukan riset pasar, meminta rekomendasi dari asosiasi industri, lalu juga mengeluarkan permintaan proposal. Kalau untuk evaluasi pemasok potensial, itu tuh seperti meninjau status keuangan, sistem kualitas, proses produksi, dan juga referensi mereka. Kalau untuk pilih pemasok, itu seperti pilih pemasok yang memenuhi kriteria dan negosiasikan kontrak yang memenuhi kebutuhan organisasi. Kalau pantau kinerja pemasok, itu tuh berarti kita melakukan audit, inspeksi, ataupun survei. Yang terakhir adalah tingkatkan kinerja pemasok, itu tuh seperti memberikan umpan balik, menetapkan target, lalu juga menawarkan pelatihan ataupun dukungan jika diperlukan. Sekian dari saya lanjut pada Chelsea Tenaga. Pada Chelsea, saya persilakan. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada topik berikutnya, yaitu Global Procurement. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu Global Procurement, ada bagusnya kita mengerti dahulu apa pengertian dari Global Procurement. Apa itu Global Procurement? Global Procurement atau pengadaan global dalam bahasa Indonesia adalah jaringan rumit pemasok dan tim logistik di seluruh dunia yang bekerja untuk membantu perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan saat mereka membutuhkannya. Global Procurement ini juga proses di mana organisasi atau suatu perusahaan membeli produk atau jasa yang dibutuhkan untuk pekerjaannya dari organisasi di seluruh dunia. Nah, dengan pengadaan global inilah cara bagi organisasi ataupun perusahaan untuk menghadapi tantangan besar baru dan pesaing global. Konsep tersebut membahas strategi juga kekuatan dan kelemahan untuk manajemen pengadaan global. Ini juga meninjau bukti bisnis terbaru dan faktor keberhasilan untuk membantu praktisi membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Nah, jadi kita udah tahu apa pengertian dari pengadaan global. Jadi sekarang kita lanjut kepada contoh dari pengadaan global. Salah satu contoh dari pengadaan global sendiri yang sering kita dengar yaitu Starbucks, di mana Starbucks ini membeli kopinya dari lokasi seperti Kolombia dan Guatemala. Nah, jadi kopi dari lokasi ini, mereka tuh kualitasnya lebih baik dan harganya juga relatif lebih rendah. Berikutnya. Selanjutnya ada Sustainable Procurement. Apa itu Sustainable Procurement? Jadi, Sustainable Procurement atau pengadaan berkelanjutan adalah praktik pengadaan yang menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang paling positif yang mungkin terjadi sepanjang daur hidup barang atau jasa tersebut. Tujuan dari pengadaan berkelanjutan ini adalah memaksimalkan value for money dengan memasukkan 3 kriteria, yaitu ekonomi, aspek sosial, dan lingkungan hidup dalam proses pengadaan barang atau jasa. Berikutnya. Jadi dalam proses pengadaan berkelanjutan, itu terdapat proses perencanaan, pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, dan pengelolaan kontrak pengadaan. Jadi kelompok kami sudah menyediakan satu video tentang pengadaan keberlanjutan. Selamat menonton. Procure to Pay merupakan salah satu value chain untuk melakukan pengadaan barang. Di dalam value chain ini, terdapat serangkaian aktivitas yang saling terkait. Berhubung ini adalah value chain pengadaan barang, maka aktivitas dimulai dari meminta atau request, kemudian ke aktivitas memesan atau order barang, menerima atau receive barang, hingga melakukan pembayaran atau pay. Keseluruhan aktivitas tersebut saling berkaitan atau terintegrasi. Pada value chain Procure to Pay, terdapat 4 alur proses bisnis yang berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode pembayarannya.
Adapun alur-alur tersebut adalah alur normal. Alur ini ditandai dengan pembayaran atau pelunasan dilakukan setelah barang diterima. Alur ada pembayaran di awal. Alur ini ditandai dengan adanya pembayaran di awal atau uang muka sebelum barang datang. Pembayaran tidak langsung lunas. Alur pelunasan di awal. Alur ini ditandai dengan adanya pelunasan di awal sebelum barang datang. Alur deposit ke supplier. Alur ini dijalankan ketika ada deposit ke supplier. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan berakhirnya video ini, sampai sini juga dengan presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Selvi. Selanjutnya, pemateri ketiga yaitu Tulus Hebroni 19. Kepada Tulus, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan, pergudangan, dan inventaris. Next. Peran pusat distribusi dan gudang dalam logistik. Pusat distribusi dan gudang memainkan peran penting dalam logistik dengan menyediakan lokasi terpusat untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan barang. Mereka berfungsi sebagai penghubung utama antara pemasok, produsen, pengencer, dan pelanggan, memastikan bahwa barang dikirim secara efisien dan tepat waktu. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama pusat distribusi dan gudang dalam logistik. Yang pertama, penyimpanan. Pusat distribusi dan gudang menyediakan lokasi yang aman untuk menyimpan inventaris, bahan mentah, dan barang jadi. Mereka membantu meminimalkan resiko kerusakan, pencurian, dan kehilangan selama transit yang menyediakan lokasi terpusat untuk mengelola tingkat inventaris. Selanjutnya, manajemen inventaris. Pusat distribusi dan gudang membantu mengelola tingkat inventaris dengan memantau tingkat stok, melacak data penjualan, dan mengisi ulang stok sesuai kebutuhan. Mereka juga membantu mengurangi biaya inventaris dengan mengkonsolidasikan pesanan dan mengoptimalkan ruang penyimpanan. Selanjutnya, pemenuhan pesanan. Pusat distribusi dan gudang bertanggung jawab untuk mengambil, mengemas, dan mengirimkan pesanan ke pelanggan. Mereka membantu memastikan bahwa pesanan diproses dengan cepat dan akurat, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, manajemen transportasi. Pusat distribusi dan gudang sering bekerja sama dengan operator yang menyediakan logistik untuk mengelola operasi transportasi dan distribusi. Mereka membantu mengordinasikan pengiriman, mengoptimalkan rute pengiriman, dan melacak pengiriman untuk memastikan pengirim tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik. Selanjutnya, layanan bernilai tambah. Banyak pusat distribusi dan gudang menawarkan layanan bernilai tambah seperti pelabelan, pengemasan, perakitan, dan kontaminasi. Layanan ini membantu membedakan produk dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Selanjutnya, manajemen pengembalian. Pusat distribusi dan gudang seringkali bertanggung jawab untuk mengelola pengembalian dan membalikkan logistik. Mereka membantu memproses pengembalian, pengelolaan tingkat inventaris, dan memastikan bahwa produk yang dikembalikan dibuang atau dikembalikan ke stok sebagaimana mestinya. Next. Selanjutnya. Lokasi gudang. Memilih lokasi gudang perlukan pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor seperti kedekatan dengan pelanggan, pemasok, jaringan transportasi, ketersediaan tenaga kerja, dan peraturan setempat. Berikut adalah beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat memilih lokasi gudang. Yang pertama, kedekatan dengan pelanggan. Yang letaknya dekat dengan pelanggan dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu tunggu, meningkatkan layanan pelanggan, memberikan peluang untuk layanan yang bernilai tambah seperti kontaminasi dan perakitan. Selanjutnya ada kedekatan dengan pemasok. Gudang yang berlokasi dekat dengan pemasok dapat mengurangi waktu tunggu, meningkatkan manajemen inventaris, dan memberikan peluang penghemat biaya melalui pembelian massal atau konsolidasi pemasok. Selanjutnya jaringan transportasi. Gudang yang terletak di dekat jalur transportasi utama seperti jalan raya, rel kereta api, atau pelabuhan dapat meningkatkan efisien transportasi dan mengurangi biaya. Selanjutnya, ketersediaan
tenaga kerja. Gudang yang terletak di area dengan kumpulan besar tenaga kerja, terampil dan tidak terampil dapat mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, peraturan lokal. Gudang yang berlokasi dengan area dengan peraturan yang menguntungkan seperti insentif pajak, peraturan zonasi, dan undang-undang ketenaga kerjaan dapat memberikan peluang penghemat biaya dan meningkatkan operasi bisnis. Selanjutnya, ketersediaan real estate. Gudang yang terletak di area dengan keter dan sesuai dapat mengurangi biaya dan memberikan peluang yang ekspansif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tulus atas pemaparan materinya. Berikut akan dijelaskan oleh Lisha Junior Rivianti. Kepada Lisha, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain gudang. Next. Menurut Heiser, Render, dan Manson, pada tahun 2017, warehouse merupakan sebuah desain yang mencoba untuk meminimalkan biaya total dengan mengatasi pertukaran antara ruang dan penanganan material. Desain gudang harus mencakup pengaturan dan distribusi ruang ke zona operasional yang berbeda dan area rak penyimpanan. Umumnya, gudang pusat harus terdiri dari 6 bagian: penerimaan, kontrol kualitas, adaptasi muatan unit, penyimpanan, persiapan pesanan, dan pengiriman. Next. Ada 3 jenis layout untuk mengatur gudang di perusahaan. Yang pertama, U-shape warehouse flow. Aliran gudang berbentuk U adalah yang paling umum dari ketiganya. Ini telah diakui sebagai tata letak terbaik untuk gudang pemula. Diatur dalam setengah lingkaran dengan pengiriman dan penerimaan di sisi paralel dan penyimpanannya berada di tengah. Yang kedua, E-shape warehouse flow. Aliran gudang berbentuk I biasanya disukai sama perusahaan besar, karena perusahaan besar biasanya mengalami volume produksi yang lebih tinggi, dan bentuk I juga berharga untuk alur kerja masuk dan keluar yang jelas. Selanjutnya, L-shape warehouse flow. Aliran gudang berbentuk L dianggap sebagai jenis aliran yang paling tidak umum. Bentuk L menampilkan area pengiriman di satu sisi dan penerima di sisi lain, di sisi yang berdekatan dengan sudut 90 derajat. Bentuk L juga meminimalkan kemacetan dengan menghindari pergerakan bolak-balik dan secara efektif memisahkan produk dengan dok masuk dan keluar di sisi yang berlawanan. Next. Ada 9 jenis warehouse. Yang pertama, private warehouse. Gudang privat merupakan warehouse yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menginvestasikan dana lebih banyak untuk kepemilikan gudang, mengaplikasikan WMS, dan memperhatikan pemeliharaannya. Yang kedua, kooperatif. Gudang koperasi merupakan tempat penyimpanan yang kepemilikannya dibagi beberapa perusahaan. Dengan kata lain, ini tuh gudang milik bersama. Yang ketiga, public warehouse. Kebalikannya dari private, yaitu tempat penyimpanan yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi disewakan ke beberapa perusahaan untuk menyimpan persediaan dalam waktu yang singkat. 4. Smart warehouse, di mana segala proses dilakukan menggunakan teknologi canggih seperti mesin, robot, dan artificial intelligence, mulai dari mengemas, mengangkat, menyimpan, dan mencatat pesanan. 5. Bounded warehouse. Bounded warehouse merupakan jenis gudang yang ditujukan untuk menyimpan barang impor sebelum proses bea masuk selesai dan dibayar. Pihak pengirim biasanya tidak perlu membayar bea sampai barang dikeluarkan dari penyimpanan untuk dikirim. Yang keenam, cold storage warehouse. Ini merupakan gudang untuk menyimpan produk yang sensitif pada suhu. Fungsinya itu untuk memastikan suhu produknya tetap terjaga sampai akan dikirim ke distributor ataupun konsumen. Contohnya daily product. Yang ketujuh, on-demand warehouse. Ini
adalah gudang yang disewakan sesuai permintaan. Biasanya pihak yang menggunakan jasa ini tuh menjual produknya melalui marketplace. Barang dan persediaannya ditempatkan di lokasi yang strategis dan terkadang disatukan dengan brand yang lain. Nantinya ketika konsumen melakukan pembelian, pengiriman akan dilakukan langsung dari gudang tersebut. Kedelapan, Consolidated Warehouse. Gudang konsolidasi merupakan warehouse untuk mengumpulkan pengiriman kecil dari banyak supplier sekaligus. Nantinya barang akan disatukan dan dipindahkan ke lokasi lain untuk menjadikannya muatan pengiriman yang besar. Kesembilan, gudang pemerintah. Government warehouse adalah gudang dengan tingkat keamanan tertinggi, karena fasilitas tersebut biasanya ditempatkan di lokasi tertutup dan jaga dengan ketat. Kekurangannya ini tuh terlalu banyak berkas yang harus dilengkapi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya, Lisa. Selanjutnya, pemateri akhir yaitu Muhammad Adha Al-Habsyi. Kepada Adha, saya persilakan. Selanjutnya itu warehouse component. Data warehouse adalah sekumpulan data terintegrasi yang didapatkan dari operational database, historical database, dan external database yang kemudian dibersihkan, diubah, dan dikelompokkan untuk penelusuran dan analisis untuk menyediakan business intelligence bagi pengambilan keputusan. Komponen-komponen yang terdapat di dalam arsitektur data warehouse yaitu yang pertama adalah operational data, yang kedua operational data store, yang ketiga load manager dan warehouse manager, query manager, detailed data, likely and highly summarized data, archive dan backup data, dan end user access tools. Dan adapun tugas dan aktivitas gudang, yang pertama adalah penerimaan. Penerimaan adalah aktivitas gudang yang paling pertama dan salah satu yang paling penting. Proses penerimaan yang tepat mengharuskan gudang untuk melakukan verifikasi bahwa barang yang masuk adalah benar barang yang dipesan dalam jumlah yang sesuai, punya kondisi yang baik, dan masuk pada waktu yang telah ditentukan. Apabila aktivitas gudang ini terkendala, dampaknya bisa ke seluruh aktivitas bisnis, baik itu bisnis dagang, distribusi, maupun manufaktur. Yang kedua adalah penyisian atau put away. Proses kedua dalam sistem personal gudang adalah penyisian atau put away. Dalam proses ini, barang yang telah diterima akan dibawa ke lokasi gudang yang telah ditentukan atau lokasi yang paling optimal. Barang perlu disisihkan dengan benar untuk efisiensi penyimpanan, menghemat waktu pemindahan barang yang disisihkan, menjamin keamanan stok gudang maupun barang, serta mengoptimalkan ruang gudang. Yang ketiga adalah penyimpanan. Aktivitas yang satu ini barangkali merupakan proses yang paling diidentikan dengan operasional gudang. Penyimpanan adalah proses di mana barang ditempatkan pada ruang penyimpanan gudang yang paling tepat dan sesuai. Apabila dilakukan dengan benar dan tepat, proses penyimpanan akan bermanfaat untuk memaksimalkan ruang yang ada di dalam gudang Anda serta meningkatkan efisiensi tenaga kerja atau staf gudang. Yang terakhir adalah pengambilan atau picking. Pengambilan atau picking adalah proses gudang di mana barang diambil dan dikumpulkan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Dan kelompok kami menyiapkan satu video mengenai progress warehouse yang kami ambil dari perusahaan Alfamart. Selamat menonton. Progress merupakan bagian Gudang Warehouse yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemajangan dan penyimpanan barang di storage dan rak pajang, serta menjaga stok barang agar tidak habis. Tim Progress akan melakukan cross-check LPB melalui Portable Digital Terminal atau PDT. Selesai di cross-check dengan PDT, kuantiti LPB harus sesuai dengan fisik barang. Barang akan langsung disimpan ke rak storage berdasarkan lokasi penyimpanan yang ada di barcode palet.
Tim forklift men-scan barcode palet untuk memastikan data sudah masuk layar monitor forklift. Tim forklift menginput tanggal expired untuk item food dan tanggal kedatangan untuk item non-food. Apabila proses penyimpanan sudah selesai, maka akan dilakukan proses finalisasi receiving. Setelah selesai dilakukan finalisasi receiving, maka akan dilakukan SO storage yang dilaksanakan oleh tim forklift. Untuk SO storage, admin akan melakukan proses KKSO. Kemudian data tersebut akan muncul di layar forklift. Tim forklift akan melakukan SO sesuai dengan data yang tertera di layar. Tim forklift akan melaporkan kepada atasan bahwa SO forklift telah selesai, dan atasan menginformasikan hal tersebut kepada bagian admin untuk selanjutnya difinalisasi oleh admin. Selesai proses SO, admin akan melakukan picking PB toko dan melakukan proses permintaan picking area. Tim progress akan melakukan mutasi picking area berdasarkan data yang tertera di layar forklift dan item tersebut diletakkan di tempat transit mutasi. Dan selanjutnya, item tersebut akan dibawa oleh tim display ke rak display barang yang sudah ditentukan sesuai lokasi display. Sisa barang yang tidak terdisplay akan ditempatkan pada rak yang sudah ditentukan. Demikian video training warehouse progress. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adha atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita sampai pada sesi akhir yaitu penutupan. Cukup sekian pemaparan materi dan presentasi kali ini. Saya Sofia Indulandari mengucapkan terima kasih kepada audiens dan rekan-rekan saya yang telah berpartisipasi pada presentasi kali ini.
Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.